Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dikagetkan dengan sebuah berita di televisi pagi ini. Yakni ada kasus pencabulan, pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum kiai pengasuh pesantren di Lampung. Jadi kronologisnya seperti ini. Seorang pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, sungguh biadab. Pria berinisial MZ tega memperkosa santriwatinya yang masih belia, yakni berumur 14 tahun. Si pria ini umurnya sekitar 40 tahun lah, 39. Kapolres Lampung Timur AKBP Zaki Al-Kazar menceritakan peristiwa itu terjadi pada April 2022. Saat itu MZ menyuruh korban membersihkan rumah termasuk kamar pribadi pelaku. Saat korban membersihkan lantai dengan menggunakan sapu, tiba-tiba MZ menutup semua pintu, pintu depan, belakang, dan pintu menuju asrama. Pelaku lalu menarik tangan korban yang masih usia belasan tahun itu. Setelah berhadapan, pelaku mendorong tubuh korban hingga jatuh ke ranjang atau ke kasurnya. Pelaku lalu memperkosa santriwatinya itu. Perbuatan bejat itu diketahui setelah korban melapor kepada keluarganya karena merasa perutnya sering sakit dan alat vitalnya juga sering terasa nyeri. Terang Kapolres. Pengakuan korban, pelaku sudah 15 kali memperkosanya. Akibat perbuatan bejatnya, MZ yang berusia 39 tahun itu ditangkap polisi pada Senin 27 Juni 2022, baru kemarin. Jadi ada beberapa fakta di sini. Pertama, MZ ditangkap polisi. Ya, faktanya MZ ditangkap polisi karena memperkosa santriwati Senin lalu. Pasca penangkapan MZ, kondisi pondok pesantren terlihat lenggang. Tidak terlihat satu orang pun di sekitaran ponpes tersebut. 3 ruang kelas pintunya tertutup rapat. Asrama yang biasa digunakan para santri menginap juga terlihat sepi. Satu rumah yang bergandengan dengan asrama pintunya pun tertutup rapat. Sudah 2 hari ini sepi, soalnya anak-anak yang tinggal di pondok sudah pada pulang, dijemput orang tuanya setelah pengasuhnya ditangkap polisi malam itu. Nah, kata Suwarno yang rumahnya tidak jauh dari ponpes tersebut. Sebelum MZ ditangkap, menurut Suwarno, setiap sore hingga malam hari, pondok pesantren tersebut selalu ramai oleh anak-anak mengaji. Nah, yang perlu digaris ke bawahi ini fenomena gunung es. Hampir di setiap provinsi dan juga kabupaten itu pernah terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum pondok pesantren seperti itu. Di daerah saya pun sama demikian. Hampir kata saya kan 100% setiap provinsi itu pernah terjadi. Dan beberapa kabupaten hampir semuanya pernah ada kasus pencabulan seperti ini. Nah, ini terjadi karena kita kan di Indonesia ini mayoritas umat muslim. Di Eropa sana mungkin juga banyak terjadi di barat sana kasus-kasus pencabulan yang dilakukan oleh para pendeta dan lain-lain. Sekali lagi ini oknum, tidak menggambarkan sebuah agamanya karena agamanya sini mengajarkan kebaikan dan melarang keras hal tersebut. Ini hanyalah seperti ya itulah tergoda oleh bujuk setan dan juga hawa nafsunya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah hal perbedaan orang biasa melakukan perbuatan bejat seperti itu dengan seorang tokoh itu sangat jauh berbeda konsekuensinya dan juga dosanya. Kenapa? Ketika seorang biasa melakukan perbuatan bejat seperti itu, maka ia akan menjelek-jelekan dirinya dan keluarganya dan mungkin orang-orang yang mengenalnya. Tetapi kok seorang tokoh agama, khususnya tokoh agama, maka selain dia menghinakan atau menjelekkan diri sendiri, keluarga, dan murid-muridnya, juga lingkungan sekitar, yang paling parah dia menjelekkan agamanya sendiri tanpa dia sadari. Akhirnya orang-orang yang tidak senang dengan agamanya, maka langsung itu dibuat sebagai serangan. Apapun itu agamanya, saya tidak hanya mengomongkan tentang Islam. Karena di mayoritas di kita, di Indonesia ini mayoritas umat Islam, maka yang terjadilah seperti itu. Dan di luar sana pun banyak. Sekali lagi ini tidak mencerminkan agamanya, tetapi ada pelaku oknumnya. Agama tak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Tuhannya pun tak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Yang berubah adalah manusianya. Manusianya inilah yang berbuat salah. Yang paling memalukan itu, dia seorang kiai pesantren dibilang anggap orang suci tetapi seperti itu. Maka kali ini bagi orang tua mungkin akan khawatir menitipkan anaknya di buah pondok pesantren karena mereka-mereka ini. Jadi imbasnya banyak. Orang-orang ulama-ulama di sekitarnya pun kena imbasnya.
Sehingga bahkan keluarga korban pun dia akan seakan merasa, wah ini kenapa anak saya kok begini gitu tuh. Dikecewakan gitu. Bahkan yang paling parah kalau dia sampai mengecewakan Tuhannya sendiri. Dia nitipkan untuk belajar agama kok malah jadi korban seperti itu. Nah, ini kan bagaimana ini, Masya Allah. Ini perlu dikaji lagi jadi memang saya dukung apabila pemerintah ingin melegalisasikan dalam artian memfilter para pesantren-pesantren di sini yang benar-benar sesuai dengan ranahnya. Karena banyak sekali kiai-kiai yang instan, banyak juga oknum-oknum yang menjadikan agama-agama ini sebagai alat, agama dijadikan alat, agama dituhankan untuk mencapai tujuannya yang buruk. Makanya ketika ada dai segala macam itu perlu sekali adanya sertifikasi dan apa, saya setuju sekali itu karena banyak yang kejadian seperti ini yang sebelumnya belum pantas disebut kiai atau tokoh, hanya baru bisa ngajar ngaji dan dipandang oleh masyarakat sekitar sudah dibilang ulama dan lain. Akibatnya kalau dia berbuat salah ataupun menyimpang karena kebodohannya ataupun karena kesesatan atau karena hawa nafsunya, yang jelek adalah seluruh atau ya, nama agama tersebut. Padahal agama itu tidak mencerminkan sepertinya. Jadi oknum ini yang menjelek-jelekan agama. Di daerah saya, ya itu banyak modusnya. Karena dia sudah punya istri, istrinya sedang hamil, tua. Lalu menyuruh santriwatinya untuk memijatnya. Lalu menyuruh menyentuh bagian-bagian yang tidak dibolehkan. Nah, bagi orang tua, apabila ditanyainlah ke anak-anaknya itu, santri-santrinya, putrinya, baik laki-laki maupun perempuan, apa saja yang dilakukan, kegiatan apa saja yang dilakukan di pesantren, disuruh apa aja oleh kiai atau oleh ustadznya. Nah, kalau yang di daerah saya itu bukan kiainya tetapi anak kiainya, karena kiainya juga mengajar di sana, tetapi karena anak kiai ini tidak, ya gitu dah, terhawa nafsu perbuatan seperti itu. Ini sama aja menjelekkan nama orang tuanya, menjelekkan keluarganya, menjelekkan dunia pesantren, menjelekkan agama Islam dan lain-lain. Hanya gara-gara dia menuruti hawa nafsu yang sesaat nikmatnya. Seperti itu. Nah, ya itulah. Orang menganggap agama adalah pakaian. Ada pakai cadar lah, pakai sorban lah. Ya hanya agama itu dilihat dari pakaiannya, pakai salib lah yang agama Kristen lah. Padahal perilakunya belum mencerminkan agamanya. Jadi pakaian itu tidak bisa menjadi indikasi dia beragama yang baik. Sebagian kecil juga menganggapnya sebagai alat untuk mencapai tujuannya, termasuk si cabul itu. Sebagian orang menganggap agama lemah sehingga perlu dibela. Yang perlu dibela diri kita, yang perlu dibela oleh agama, bukan agama yang dibela. Tapi ketika agama kita dihina, kenapa kita boleh bukan membela agama tetapi membela ini, menyuarakan kebenaran seperti itu. Sebagian kecil menganggapnya payung besar untuk berlindung di bawahnya. Sebagian orang menganggap agama itu senjata. Sebagian kecilnya menganggap pusaka. Sebagian kecil beranggapan agama itu adalah Tuhan. Sebagian kecil ada yang sadar bahwa sama aja itu menyekutukannya. Karena agama bukanlah Tuhan. Agama bukan untuk disembah. Yang disembah adalah Tuhan. Kan seperti itu. Tuhan itu bisa digolongkan menjadi kedua. Tuhan yang kita ciptakan sendiri dan Tuhan yang sesungguhnya yang menciptakan kita semua. Maka sembahlah Tuhan yang menciptakan kita semua, bukan yang kita ciptakan sendiri, termasuk hawa nafsu. Nah, ingat, agama bukan apa yang tampak di permukaan, karena mutiaranya bertebaran di kedalaman. Untuk itulah kita disuruh untuk mengkaji, karena membaca saja belum tentu punya arti. Kenapa seseorang disebut sedang mendalami agama? Karena ilmu agama itu adanya di kedalaman, bukan di ketinggian. Mereka yang menyelami kedalaman ilmu agama tidak akan pernah merasa tinggi. Tidak pernah merasa dia lebih mulia dari orang lain. Karena yang membedakan adalah takwa. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kan seperti itu. Sungguhnya Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku berbeda-beda, lita'arafu supaya saling mengenal. In akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, bukan santri, bukan pejabat apalagi. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya, apapun profesinya.
sekalipun itu pemulung yang dianggap rendah, bahkan dia lebih mulia dari seorang ustadz. Pemulung itu masih mencari nafkah dengan sungguh-sungguh bekerja keras demi menghidupkan keluarganya, dan ini termasuk ibadah, daripada ustadz yang banyak omong, banyak ngoceh, berfatwa seakan-akan permasalahan umat sudah beres. Ya, bukan ini saya menjelekkan agama sendiri, bukan menjelekkan kiai ustadz, tetapi ini banyak oknum-oknum yang saat ini seperti itu. Tingkah lakunya tidak mencerminkan. Karena bahasa kiai ustadz yang ada di Indonesia itu jauh definisinya, tarifnya dengan yang sesungguhnya. Karena kalau di kampung yang bisa ngajarin baca doang, baca Quran disebut ustadz. Padahal itu setiap muslim harus bisa baca. Fardu ain bisa baca kitab Al-Quran itu. Dan pelajari mutajudnya fardu kifayah. Kok yang baru bisa baca, ngajarin bisa baca aja dibilang ustadz? Ini dari mana? Baru hijrah begitu langsung jadi ustadz, itu gimana? Orang berpuluh-puluh tahun mengkaji, belajar. Makanya sebelum mencari pesantren, terlebih dahulu dilihat latar belakang pesantren itu dibuat, siapa yang pengasuhnya pun harus diketahui latar belakangnya. Bagaimana, apakah ia orang yang soleh dalam artian yang sebenarnya, karena banyak dianggapnya kiai ini soleh segala macam. Ini ya, kasus kemarin di Lampung, para tetangganya itu pada kaget semua karena menganggapnya orang suci. Ya Allah buka aibnya, Allah buka ininya. Ini bukan berarti juga ini saya mengkritik untuk, ya itulah, ini fakta, nggak boleh ditutupi karena kita sesama saudara untuk mengingatkan, menegur. Itu banyak sekali ustaz-ustaz kiai yang mungkin saat ini masih aman yang berbuat bejat seperti itu. Jadi belum diketahui, tapi ingat, tidak ada yang terlewat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung belum ketahuan, segeralah gitu tuh. Berhenti melakukan hal yang seperti itu. Lebih baik kamu bermaksiat untuk dirimu sendiri daripada menyakiti atau menzolimi orang lain. Ya, lebih baik mengurus dirimu sendiri. Nih, membersihkan hati dulu. Tingkah lakunya baru bisa ngomongin ke yang lain-lain. Saya di sini bukan berarti lebih pintar, lebih suci. Sama, saya juga punya aib yang begitu banyak. Allah buka sangat memalukan. Tetapi sekali lagi, hanya mengingatkan sesama saudara, terutama para ustadz-ustadz. Malu lah ibaratnya, setiap hari berceramah. Bahkan seluruh tokoh agama, apapun agamanya, mau pendeta, mau biarawat segala macam, itu sama. Mereka punya, tidak ada yang maksum. Nah, tapi apabila ada kejadian tokoh agama yang melakukan hal tersebut, sekali lagi bukan mencerminkan agamanya, tetapi oknum yang jelek adalah orang tersebut karena tidak melaksanakan agamanya dengan baik dan benar. Nah, sekian reaksi yang saya lakukan untuk dibuat hikmah pelajaran bagi kita semua, karena gara-gara berita ini para orang tua yaitu jelek pesantren, jelek agama dan lain-lain. Itulah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.